Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Irjan Helal Ulya. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Bandung. Dan saya sekarang sudah berada di stasiun Bandung, teman-teman. Kali ini saya akan naik kereta api baru yang reborn pada libur Natal tahun baru tahun ini, yaitu naik kereta api Batu Raden Express yang sebelumnya memiliki rute Purwokerto Bandung via Cikampek, tetapi sekarang rutenya berubah dari Bandung Purwokerto via Tasikmalaya. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Stasiun Bandung itu kalau untuk fasilitas check-in atau boardingnya itu sudah menggunakan fasilitas yang keren banget, karena di situ ada fasilitas face recognition. Jadi kita tidak perlu menunjukkan KTP, tinggal scan wajah aja kita langsung bisa boarding. Kalau menurut saya cukup membantu sih ya. Bisa dilihat tadi karena antrian untuk boarding manualnya itu antrinya panjang banget. Tetapi apabila kita pakai face recognition langsung hantam terus. Oke, ini kereta api Batu Raden sudah dipersiapkan di jalur 5 stasiun Bandung. Pada kali ini saya akan naik di kedua kelasnya, kelas bisnis terlebih dahulu dari Bandung menuju ke Tasikmalaya. Tasikmalaya menuju ke Purwokerto, saya akan berpindah di kelas eksekutif. Gaskan, saya bersama Mas Adi Jasa pada hari ini. Kita masuk ke dalam kereta melalui Skybridge. Di sini di jalur 4 itu ada kereta api Argo Parahyangan pukul 8.45. Jangan sampai salah lihat informasinya ya, karena di sana ada kereta keberangkatan 8.45 juga, Batu Raden Express menuju ke Purwokerto. Ini dia rangkaian kereta api Batu Raden Express yang saya naiki. Lokomotifnya pada hari ini adalah CC206-1505 atau CC206-105 di Induk CPN atau Cipinang. Jadi kereta api Batu Raden Express itu memiliki dua kelas. Yang pertama kelas bisnis, yang kedua adalah kelas eksekutif. Dan membawa 5 rangkaian kereta bisnis dan 2 rangkaian kereta eksekutif ditambah 1 kereta makan pembangkit. Ini dia, kereta Batu Raden Express. Ini dia bisnis 5 dari kereta api Batu Raden yang akan saya naiki dari Bandung menuju ke Tasikmalaya. Di sini train marknya masih E ya, jadi kecepatan maksimalnya bisa 100 km per jam. 37 merupakan berat maksimal 37 ton. 5 merupakan jenis bogi atau roda yang digunakan menggunakan jenis bogi K5. Di belakang bisnis 5 itu ada kereta makan pembangkit dilanjutkan dengan 2 kereta eksekutif. Kereta api Batu Raden Express yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Bandung, dan untuk pemberhentiannya ini lumayan banyak. Dari Bandung itu berhenti di Kiara Condong untuk saat ini, lanjut berhenti di Cipendei, lalu kita akan beberapa kali bersilang seperti di Cirahayu, bahkan di Sikampuh. Nanti untuk pemberhentian normalnya itu lanjut menuju ke Tasikmalaya, Banjar, lanjut menuju ke Sidareja, ke Maos, Kroya, dan tujuan akhirnya itu di stasiun Purwokerto. Ini suasana di bisnis 5 kalau menurut saya cukup ramai ya, padahal kita lawan arus nih di Natal tahun baru ini. Pada awal peluncurannya kemarin, kereta api Batu Raden Express berangkat dari stasiun Bandung itu pukul 8.50 dan berjalan langsung di stasiun Kiara Condong. Tetapi sekarang, setelah tahun baru 2023, jadwalnya berubah, berangkat dari Bandung pukul 8.45 dan sekarang sudah bisa berhenti di stasiun Kiara Condong. Dan bisa dilihat juga bahwa para penumpang kereta api Batu Raden Express yang naik dari stasiun Kiara Condong itu lumayan rame. Mantep ya memang.
Sekarang di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung lagi ada pembangunan jalur double track. Apabila dari stasiun Bandung menuju ke arah Cicalengka, double track yang udah jadi adalah dari stasiun Gede Bage sampai ke stasiun Haur Pugur. Untuk dari stasiun Kiara Condong dan Gede Bage dan Haur Pugur menuju ke Cicalengka itu menyusul. Ini kita berjalan langsung di stasiun Rancaikek, udah ngebut banget, dan sekarang kita juga sudah bisa papasan nih di stasiun Rancaikek. Sebelumnya apabila belum double track, kita sering banget juga mengalah bersilang dengan kereta lokal Bandung Raya di stasiun Rancaikek, tetapi sekarang udah nggak bisa lagi ya. Fasilitas yang berada di bisnis 1 seperti ini, kita mendapatkan legroom yang lega banget, jadi bisa nyaman selonjoran sepanjang perjalanan, bebas untuk menggerakkan kaki seperti apa yang diinginkan. Nah, di sini langsung ada meja kecil untuk menaruh barang dan botol. Di sini ada stop kontak untuk mengisi daya, ada gantungan, dan ada kresek untuk mengumpulkan sampah. Dan di sini juga tersedia tirai ditambah dengan bagasi seperti ini. Dan untuk pendingin di dalam kereta ini itu menggunakan AC speed seperti ini yang berjumlah 6 buah ya. Tapi sayang banget ini mendapatkan kaca yang tidak cukup bening, jadi kayak macam ada coret-coretannya atau garuk-garuknya seperti itu di luar, dan ini cukup burem kalau menurut saya. Jadi untuk menikmati pemandangan seperti ini kalau menurut saya pribadi itu kurang ya. Dan untuk kaca-kaca yang lain juga seperti itu, bahkan di sana itu menggunakan film agak gelap seperti itu. Kereta kelas bisnis seperti ini itu udah langka banget di Indonesia. Di Indonesia hanya sisa beberapa kereta api yang memiliki kelas bisnis. Salah satunya adalah kereta api Batu Raden ini, rute Bandung Purwokerto PP, lalu ada kereta api Malabar Malang Bandung PP, dan katanya nih ya, untuk kereta api Malabar itu kelas bisnisnya mau dihilangkan. Lalu ada kereta api Ranggajati Cirebon Jember PP, kereta api Logawa Purwokerto Jember PP, ditambah dengan kereta api Gumarang Surabaya Pasar Turi Pasar Senen PP. Itu untuk di Pulau Jawa. Toilet di kereta bisnis itu tersedia di 2 sisi kereta, jadi satunya toilet jongkok, yang satunya menggunakan toilet duduk. Nah, untuk toilet jongkok seperti ini tersedia fasilitas tempat sampah, toilet jongkoknya, alat flashnya, di sini ada wastafel kecil, ada sabun, ada tisu, dan ada cermin. Untuk space-nya kalau menurut saya di sini untuk rangkaian kereta api Batu Raden Express itu luas banget ya. Ini kereta api Batu Raden Express sudah berangkat kembali dari stasiun Leles, dan lepas dari stasiun Leles, suasana di bisnis 4, bisnis 5 itu ternyata ramai. Jadi keren juga ya segmentasi pasar untuk permintaan Bandung Purwokerto di kereta Batu Raden ini. Dan kalau menurut saya pribadi, kereta Batu Raden memang cocok sih Bandung Purwokertonya itu via Tasikmalaya dibanding via Cikampek, Purwakarta, dan sampai Cirebon. Karena kenapa? Di sini para penumpangnya itu pergantiannya cukup cepat, seperti kayak dari Bandung menuju ke Tasik, nanti Tasik menuju ke Kroya mungkin, Tasik menuju ke Purwokerto, Bandung ke Banjar, seperti itu. Dan untuk pemberhentiannya lebih banyak kalau menurut saya pribadi dibanding apabila via Purwakarta, Cikampek sampai ke Cirebon. Dan yang cocoknya lagi, barusan itu kan berhenti di Leles teman-teman, dan ternyata lumayan banyak juga yang naik di Leles. Seperti tadi di kereta bisnis 5 aja ada beberapa penumpang yang naik. Jadi karena lewat ke selatan lebih banyak pemberhentiannya, otomatis ngecernya itu bisa lebih banyak narik penumpang gitu. Iya bener, dan cukup efektif juga ya, Iya. berpindah jalur ini kereta Batu Raden.
Tadi saya memesan teh jahe geprek karena jahe geprek serai lemon di kereta Batu Raden ini tidak ada ya. Jadi saya memesan atau membeli minuman ini seharga 15.000 kepada pramugara-pramugari yang bertugas yang sedang menjajankan dagangannya. Ini salah satu menu yang recommended juga, tetapi kalau menurut saya yang paling enak tetap jahe geprek serai lemon. Itu nggak ada debat sih. Ada tips dan trik apabila teman-teman ingin melakukan perjalanan naik kereta api kelas bisnis. Yang pertama, di sini tuh jangan memilih seat kelipatan nomor 3 seperti nomor 3, nomor 6, nomor 9, 12 atau 15. Karena di situ bakal mendapatkan dominan tembok dibanding mendapatkan dominan kaca. Dan jangan sesekali untuk memilih seat ujung, karena ada beberapa seat ujung itu sempit banget apabila kita searah dengan arah kereta api. Jadi mau nggak mau kita harus memutar arah kursinya sehingga kita berhadap-hadapan dengan penumpang lain. Jadi kalau menurut saya pribadi lebih mending ya pilih seat yang bukan kelipatan 3 tetapi di bagian tengah di sisi lain, karena lebih nyaman. Dan di dalam kereta juga pastinya ngerasa dingin ya kalau AC-nya normal ya. Di tengah AC-nya dingin ya? Iya. Enak. Langsung di bawah AC. Dan apabila kita duduknya di bagian aisle seat seperti ini, itu kerasa lebih dingin daripada kita duduk di window seat. Oke, makasih ya. Sudah tiba di stasiun Cipendei yang merupakan pemberhentian ketiga apabila kita naik kereta api Batu Raden Express dari arah Bandung. Di sini stasiun kecil tetapi kereta api Batu Raden Express berhenti normal untuk melakukan pengecekan rem. Semua kereta api, semua kelas itu wajib berhenti di stasiun Cipendei ini. Karena yaitu untuk pengecekan rem dan untuk safety first ya teman-teman. Di sini sebelumnya itu kereta api pernah berjalan langsung dan terjadi suatu tragedi yang istilahnya mengubah dunia perkeretaapian Indonesia, sehingga diberlakukan semua kereta api wajib berhenti di sini selama 10 menit. Jadi ada pengisian air dan yang paling utama adalah pengecekan rem, karena sebelum melewati stasiun Cipendei dan setelah melewati stasiun Cipendei, jalur kereta api di sini itu berkelok-kelok dan naik turun yang cukup terjal ya perjalanannya. Serunya di sini banyak banget penumpang yang turun dan kita juga bisa keluar sebentar untuk membeli jajanan atau bahkan membeli makan. Seperti ini banyak banget yang jual jajanan-jajanan seperti tahu, cilok, dan lain-lain. Tapi karena saya belum sarapan, mari kita menuju ke sana untuk beli makan. Salah satu tips dan trik apabila teman-teman naik kereta api di daerah operasi 2 Bandung, terutama dari Bandung menuju ke arah Tasikmalaya Banjar, apabila ingin murah beli makanan, waktu berhenti di stasiun Cipendei, keluar ya, dan kita beli makanan di sini, ada warung di sini. Udah beli makan. Saya tadi beli makan lauknya ayam rica-rica ditambah dengan telur goreng, ditambah beberapa gorengan.
Beli berdua dengan Mas Hadi Jasa itu habisnya sekitar 37.000. Dan apabila kita beli di Reska, itu masih dapat nasi goreng Parahyangan. Atau bahkan menu-menu di kereta-kereta kayak macam bakmi godok, nasi goreng di live cooking seperti itu. Tapi ini udah dapat 2 bungkus. Dan lauknya melimpah juga. Sudah ada nada Westminster Chime, tandanya kita akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Cipendei. Mari kita masuk kembali ke dalam kereta. Yang Batu Raden persiapan berangkat. Yang Batu Raden. Sudah lepas dari stasiun Cipendei, tetapi saat ini saya belum langsung memakan makanan yang sudah saya beli. Karena dari Bandung sampai ke stasiun Cipendei, kita bagaikan raja. Kita tidak mengalah bersilang. Bahkan tadi sempat menyelang kereta api Cikuray dari Garut menuju ke Pasar Senen di stasiun Cicalengka. Tetapi lepas dari Cipendei ini, kita langsung, yaudah biasa aja, jadi kereta biasa. Karena secara normal, kereta api Batu Raden Express ini akan berhenti di stasiun Cirahayu untuk menunggu bersilang dengan kereta api ekonomi, yaitu menunggu bersilang dengan kereta api Serayu yang memiliki relasi dari stasiun Purwokerto menuju ke Pasar Senen via Kiara Condong. Mari kita lihat nanti. Berhenti di stasiun kecil, yaitu di stasiun Cirahayu untuk menunggu bersilang dengan kereta api Serayu. Stasiun Cirahayu ini kalau menurut saya salah satu stasiun yang ekstrim ya. Karena kenapa? Sebelum dan sesudah stasiun itu jalurnya berkelok-kelok, dan apabila kita masuk sepur belok itu rasanya tuh kayak kita harus bener-bener pelan-pelan banget kereta apinya masuk di jalur satu ini, teman-teman. Nah, kita dari sana, jalurnya itu berkelok tajam ya. Dan kita tadi masuk di sepur belok. Yang notabene apabila kita masuk sepur lurus saja, itu kayak harus pelan-pelan banget. Apalagi ini kereta api Batu Raden Express harus masuk di jalur 1 atau sepur beloknya. Dan kita akan menunggu bersilang kereta api Serayu yang akan dari sana. Coba lihat. Ini jalurnya itu menikung tajam ditambah dengan view pemandangan bukit yang indah banget. Asli keren banget stasiun Cirahayu ini. Tampilan dari sambungan di kereta api Batu Raden. Jadi masih menggunakan sambungan karet yang notabene banyak banget dipakai oleh kereta api di Indonesia. Dan di sini menggunakan kopler yang gede banget. Dan di sini ada rantai, jadi untuk pengaman pengai juga ya. Di situ ada saluran angin yang digunakan untuk pengereman. Jadi pengeremannya itu disalurkan dari lokomotif dan akan didistribusikan menuju ke kereta-kereta di belakangnya. Untuk pengeremannya seperti itu. Oke, sudah mengalah bersilang dengan kereta api Serayu. Dan itu tadi kereta api Serayu ditarik lokomotif CC203 yang notabene apabila itu menanjak, throttle-nya itu luar biasa. Karena ini segera diberangkatkan kembali dari stasiun Cirahayu. Mari kita masuk kembali ke dalam kereta, melanjutkan perjalanan menuju ke Tasikmalaya untuk transit di stasiun Tasikmalaya. Gaskan, puas mengabadikan momen saatnya untuk makan, mengisi bensin terlebih dahulu. Di sini tadi membeli nasi ya di stasiun Cipendei. Ini murah banget, 2 bungkus isinya entah apa-apa, udah ditambah gorengan juga. Itu cuma habis 37.000. Untuk air mineral kita beli di kereta makan tadi harganya 8 ribuan. Karena di sini tidak ada meja, makanya harus dipangku seperti itu cara makannya. Tetapi karena di samping saya kosong, udahlah kita taruh di kursi ini aja. Gegaleran, gasken. Kayak gini nih tampilannya. Di sini saya pakai telur goreng ditambah dengan ayam rica-rica, pedes. Kelihatannya enak deh. Ditambah dengan gorengan. Kelihatannya menarik sih. Cuma belasan ribu, mantep banget. Oke. Waktunya makan, teman-teman. Alhamdulillah rasanya puas banget. Udah kenyang ya makan. Dan ternyata kalau menurut saya pribadi enak masakannya. Dan apabila teman-teman naik kereta api, apabila lewat stasiun Cipendei, kalau saran saya pribadi, kalau memang pengen makan murah, ya udah waktu di stasiun Cipendei turun dan langsung menuju ke warung yang sudah saya tunjukkan tadi. Dengan harga ya sekitar mungkin kalau pakai ayam sama telur sama gorengan itu tadi sekitar 15 ribuan lah ya. Itu udah worth it banget kalau menurut saya. Dan ternyata masakannya juga enak, mantap, puas.
Saat ini posisi kereta api Baturaden Express yang saya naiki sudah turun gunung, dan habis ini kita akan berhenti di stasiun Tasikmalaya. Di stasiun Tasikmalaya saya akan berpindah kelas, akan menuju ke belakang. Saya dari Tasikmalaya menuju ke Purwokerto akan naik di kelas eksekutif. Ini karena udah turun gunung, jalannya itu kenceng banget kereta api Baturaden Express karena jalurnya udah nggak terlalu berkelok-kelok dan nggak naik turun ya. Ini malah turun nih malah. Personil berkurang 1 di stasiun Tasikmalaya. Sampai jumpa lagi Mas Fikri. Hati-hati ya. Awas jatuh. Nggak usah. Sudah tiba di stasiun Tasikmalaya dan ternyata di sini yang turun itu ramai banget. Coba lihat teman-teman. Memang pasar Bandung Tasikmalaya itu udah terbentuk dan cocok banget nih kereta api Baturaden Express dipindah rutenya ya. Apabila teman-teman mempunyai tiket lanjutan seperti saya dan kalau memang tempat boardingnya itu jauh, teman-teman nggak perlu untuk keluar kereta, langsung aja menuju ke tempat lanjutannya, di mana tempat kita duduk. Nanti saat kondektur mengecek, kita melapor ke kondektur bahwa memberitahu ya bahwa kita merupakan penumpang transit dan kita melanjutkan perjalanan. Tetapi karena di stasiun Tasikmalaya ini tempat boardingnya cukup dekat, ya udah saya boarding ulang tadi. Tadi tuh saya naik di bisnis 5, saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba K2 08210 di Poindok PWT atau Purwokerto. Jadi kereta Baturaden Express ini di bawah naungan dari daerah operasi 5, di bawah naungan di Poindok Purwokerto. Dan saya berkesempatan untuk mencoba kereta kelas bisnis yang mulai berdinas pada tahun 1982. Dan untuk dari Tasikmalaya menuju ke Purwokerto, saya akan naik di kelas eksekutif yang apabila dari Bandung sampai ke Kroya itu terletak di rangkaian bagian belakang. Dan untuk eksekutif 1 itu tepat berada di belakang kereta makan pembangkit. Ini dia rangkaian kereta eksekutif 1. Saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba K1 00911 PWT. Dulunya kereta eksekutif yang mulai berdinas pada tahun 2009 ini merupakan kereta eksekutif terbaik yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia. Dulunya ini rangkaian kereta api Gajayana dan dipo induknya itu bukan PWT, melainkan ML atau Malang. Tetapi sekarang sudah banyak mutasi, sudah banyak rangkaian baru, akhirnya sekarang dimiliki oleh dipo induk PWT. Dan ini rollingan dengan kereta api seperti Wijaya Kusuma dan kereta api lain yang di bawah naungan dari daerah operasi 5 Purwokerto. Wah, kerennya di sini eksekutif yang saya naiki itu masih menggunakan pintu otomatis. Udah jarang banget ya pintu seperti ini. Jadi apabila membukanya tinggal dipencet dan nanti bakal menutup secara otomatis. Kayak gini nih. Mantap. Oke, saya duduk di seat nomor 13B. Single seat bagian belakang. Oke, saya sekarang sudah berada di eksekutif 1 kereta api Baturaden dan saya duduk di seat nomor 13B. Pada perjalanan kali ini dari Bandung menuju ke Kroya, saya mendapatkan single seat bagian belakang. Tetapi nanti dari Kroya menuju ke Purwokerto bakal berbalik arah, saya akan mendapatkan single seat bagian depan. Di sini fasilitasnya keren banget ya. Ada pintu otomatis seperti itu dan disediakan juga space untuk bagasi untuk para penumpang. Jadi apabila pengen naruh koper-koper yang gede bisa ditaruh di sini. Dan untuk bagian bagasi penumpangnya itu menggunakan model pesawat seperti ini. Jadi ditutup, ada penutupnya kayak gitu, ada kuncinya juga. Nah, kayak gitu untuk menutupnya. Di sini untuk model kacanya juga menggunakan kaca retrofit yang kecil-kecil. Dan ada tirainya ditarik seperti ini. Untuk nutupnya kayak gitu, tinggal ditarik ke bawah sedikit dan dia akan naik secara otomatis. Di sini juga ada gantungan untuk menaruh barang atau jaket atau bahkan kresek sampah. Dan di sini ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol. Ada stop kontak untuk mengisi daya. Dan apabila kita naik yang istilahnya bukan paling ujung depan, kita akan mendapatkan footrest juga. Footrestnya ini itu bisa diatur ketinggiannya ya. Tapi kelihatannya untuk yang saya duduk ini error. Dan apabila kita mendapatkan
single seat bagian belakang, kita akan mendapatkan 2 footrest. Di depan sini juga ada kantung untuk menaruh barang atau botol. Mas Hadi Jasa memang harusnya full trip di eksekutif, tapi dari Bandung sampai ke Tasik tadi nemenin di bisnis. Iya, ngikut Mas Irja. Tapi teman-teman ada yang sadar nggak? Ada yang hilang fasilitasnya di sini. Sadar nggak? Ini loh. Oh, lampu baca. Iya. Lampu bacanya hilang. Nggak ada nih. Fasilitas tambahan yang lain adalah di sini ada tuas untuk reclining seatnya, dan di bagian armrest ini itu ada bagian space yang kosong, tidak ada meja lipatnya bagian sini, tetapi entah di bagian sini ada nggak ya? Oh, meja lipatnya di bagian sebelah kiri. Nah, ada meja lipat kecil untuk makan ataupun bekerja. Jadi dua-duanya bisa dibuka nih. Sudah tiba di stasiun Ciamis. Ini kereta api Batu Raden Express yang saya naiki masuk di jalur 2. Di sini yang turun juga lumayan banyak, dan bahkan ada yang naik juga dari stasiun Ciamis ini. Jadi untuk stasiun Ciamis ini merupakan salah satu stasiun besar di daerah operasi 2 Bandung yang letaknya di antara Tasikmalaya dan Banjar. Asli, yang turun dari kelas bisnis di stasiun Ciamis itu banyak banget. Sudah tiba di paling ujung timur di daerah operasi 2 Bandung, yaitu di stasiun Banjar. Di sini kita bertemu dengan kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Lodaya sudah menunggu di jalur 1 stasiun Banjar. Nah, habis ini kita akan memasuki daerah operasi 5 Purwokerto, dan biasanya di stasiun Banjar ini terjadi proses pergantian kru termasuk pergantian masinis juga. Nah, ini dia tampilan dari stasiun Banjar. Di sini suasananya panas banget, dan ini pukul setengah 1 siang. Di sini ada Trendmark E45 untuk eksekutif 1 maupun eksekutif 2 kereta api Batu Raden. Itu Trendmarknya sama, jadi kecepatan maksimalnya bisa sampai 100 km per jam. 40 merupakan berat maksimal 40 ton, dan 5 merupakan jenis bogi atau roda yang digunakan, jadi menggunakan jenis bogi K5. Berangkat kembali dari stasiun Banjar, saatnya kita menuju ke kereta makan untuk membeli makan siang. Dan ini deket banget ya, eksekutif 1 itu tepat berada di belakang kereta makan. Oke, seperti ini kereta makannya, terletak antara di perbedaan kelas ya. Oke, kita beli makan dulu di sini. Jadi di sini ada ruang untuk kru dan ada pembangkit ya, genset. Ini tempat untuk makannya. Tersedia meja, tetapi menjadi satu seperti ini, ditambah dengan kursi. Kita membeli Xiaomi makan siang. Oke. Masih ya Mbak ya. Makanan sudah tiba, saatnya kita makan ya. Mas Hadi Jasa membeli yang varian chicken spicy. Iya, yang chicken spicy biasa. Kalau yang Mas Irja ada yang cheese. Kalau saya sendiri yang cheese, yang ada krim kejunya, bubuk kejunya. Ini lebih enak sih kalau menurut saya. Oke, gaskan.
Sudah tiba di stasiun Sidareja dan bertemu dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo menuju ke stasiun Kiara Condong yang habis ini akan segera diberangkatkan dari stasiun Sidareja. Kita sudah memasuki Kabupaten Cilacap dan kita juga sudah memasuki Provinsi Jawa Tengah dan kita juga sudah memasuki daerah operasi 5 Purwokerto. Di sini tadi kita juga sudah ditunggu oleh kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo menuju ke stasiun Kiara Condong. Salah satu kereta kelas full ekonomi yang masih mendapatkan subsidi ya. Jadi bisa dibilang salah satu dengan tiket termurah yang melayani dari Purworejo, Kebumen, Cilacap sampai ke Kota Bandung. Siang rekan yang kami hormati, kereta api Pantura dan saat ini berada di stasiun Kaunganten. Tunggu persilakan kereta api Argowilis. Terima kasih, selamat siang. Tiba di stasiun Kaunganten dan ini kita berhenti normal, tetapi bukan untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang, melainkan kita akan menunggu bersilang dengan kereta api Argowilis yang merupakan raja di jalur ini, yang memiliki relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Bandung. Kereta api Argowilis ini kecepatannya bisa maksimal ya 120 km per jam, dan kira-kira berjalan langsung di stasiun Kaunganten ini nanti kecepatannya bisa mencapai 115 km per jam. Mari kita lihat nanti. Kereta api Baturaden yang saya naiki itu masuk di jalur 3 stasiun Kaunganten. Dan di Kabupaten Cilacap ini banyak banget ya stasiun-stasiun, bahkan di pusat kota Cilacapnya, di pusat kabupatennya itu juga ada stasiun besar yang namanya Stasiun Cilacap. Dan di situ ada beberapa kereta api, ada kereta api Wijaya Kusuma menuju ke Ketapang Banyuwangi, ada kereta api Purwojaya menuju ke Jakarta, kereta api Kamandaka menuju ke Semarang Tawang, dan ada kereta api Joglo Semarkerto menuju ke stasiun Yogyakarta. Dan untuk di Kabupaten Cilacap itu macam berpecah-pecah jalur kereta apinya. Bahkan ada yang berpecah di stasiun Kasugihan menuju ke Cilacap, dan ada stasiun khusus untuk semen yaitu di stasiun Karangtalun, lalu ada di stasiun Kroyam yang merupakan stasiun terbesar di Kabupaten Cilacap. Benar-benar luas dan jaringan kereta apinya juga berpecah-pecah. Ada yang menuju ke arah Bandung, ada yang menuju ke arah Yogyakarta, dan ada yang menuju ke arah Purwokerto. Karena di K109 ini terdapat space untuk bagasi, makanya toiletnya itu hanya tersedia satu dan tersedia di salah satu sisi kereta saja. Nah, di sini langsung menggunakan kloset duduk. Mari kita lihat ya. Sudah menggunakan model yang baru ya. Di sini untuk toiletnya kalau menurut saya cukup luas space-nya, dan ada kloset duduk di sini, ada tisu, ada tempat sampah, ada wastafel, ada sabun, ada pengharum ruangan, dan ada ornamen lampu disertai cermin ditambah dengan hand dryer. Jadi ini sudah menggunakan konsep yang baru ya, mantap.
Sudah tiba di stasiun kecil di antara stasiun Maos dan stasiun Kroya, yaitu di stasiun Cikampuh. Di sini kita berhenti normal untuk menunggu bersilang dengan kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Ngalah lagi dengan kereta ekonomi nih. Dan di sana kereta api Pasundan sudah terlihat dan persiapan berjalan langsung di stasiun Cikampuh. Stasiun Cikampuh itu ada 3 jalur, jalur 1 untuk persilangan, jalur 2 untuk sepur lurus, dan jalur 3 sebetulnya bisa untuk persilangan juga. Tetapi saat ini digunakan untuk tempat parkirnya gerbong-gerbong ketel yang istilahnya afkir ya, sudah tidak digunakan kembali. Atau mungkin nanti masih konservasi bisa digunakan kembali, saya nggak tahu. Makanya ini tersedia banyak banget nih di stasiun Cikampuh ini. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kroya yang merupakan tempat berpecahnya jalur kereta api apabila dari arah Kroya itu menuju ke Bandung dan menuju ke arah Purwokerto. Di stasiun Kroya, kereta api Batu Raden Express yang saya naiki akan melakukan proses perpindahan posisi lokomotif. Jadi kita akan berjalan ke arah sebaliknya, tetapi dari stasiun Kroya kita akan berbelok ke kanan, bukan berbelok ke arah kiri lagi. Mari kita tunggu tiba di stasiun Kroya dan mari kita lihat nanti proses perpindahan lokomotif kereta api Batu Raden Express ini. Nah, kelihatan jalur kereta api yang di sana merupakan rel kereta api dari arah Purwokerto, dan ini kita bertemu dengan jalur yang dari arah lain itu di stasiun Kroya, Kabupaten Cilacap. Stasiun Kroya juga merupakan stasiun terbesar di Kabupaten Cilacap dan bahkan di daerah operasi 5 Purwokerto. Nanti setelah proses perpindahan posisi lokomotif kita akan berbelok ke sini menuju ke arah stasiun besar Purwokerto. Oke, sudah tiba di stasiun Kroya. Karena kita akan berjalan menuju ke arah sebaliknya, mari kita putar kursinya terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan berjalan sesuai dengan arah kereta lagi. Oke, mari kita lihat proses perpindahan posisi lokomotif di stasiun Kroya. Di sini ada kereta ketel yang kelihatannya baru banget juga melakukan proses perpindahan posisi lokomotif. Tetapi saya nggak tahu nih, ini dari arah Maos atau dari arah Tegal Larangan. Yang intinya, kereta ketel ini juga baru melakukan proses perpindahan posisi lokomotif. Dan habis ini di jalur 4 akan segera masuk kereta api Joglo Semarkerto yang memutar dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Solo Balapan lagi dari arah Tegal Purwokerto. Dan di jalur 6 akan segera masuk kereta api Lodaya tambahan dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Bandung. Oke, saya sekarang sudah berada di peron 5 dan 6 di stasiun Kroya. Di sini akan segera masuk kereta api Joglo Semarkerto dan di sini akan segera masuk kereta api Lodaya tambahan. Dan lokomotif dinas kereta api Batu Raden yang saya naiki masih dilangsir. Asli rame banget stasiun Kroya. Lokomotif dinas kereta api Batu Raden dilangsir ya dari rangkaian tadi di jalur 2 dan ini masuk di jalur 1 dan akan dilangsir kembali menuju ke jalur 2 sini.
Bener-bener stasiun Kroya kalau siang itu keren banget. Salah satu stasiun besar yang tempatnya itu strategis banget ya, karena terletak di antara dua perpecahan, yang dua perpecahan jalurnya itu merupakan jalur yang ramai banget dengan kereta api. Stasiun Kroya itu memiliki 6 jalur utama yang digunakan untuk kereta api ya. Dan di stasiun Kroya ini, itu ada beberapa kereta api yang melakukan perpindahan posisi lokomotif. Yang pertama, ada kereta api Serayu yang memiliki relasi dari stasiun Purwokerto menuju ke Pasar Senen via Kiara Condong. Ada kereta api Purwojaya yang memiliki relasi dari stasiun Cilacap menuju ke stasiun Gambir. Ada kereta api Kamandaka yang memiliki relasi Cilacap Semarang Tawang. Dan ada kereta api Baturaden Express ini yang memiliki relasi Bandung Purwokerto. Ditambah lagi ada beberapa kereta api barang yang melakukan proses perpindahan posisi lokomotif juga, seperti KA Ketel ini yang memiliki relasi dari stasiun Maos menuju ke stasiun Larangan Tegal. Dan ada KA Semen juga dari stasiun Karangtalun menuju ke stasiun Cirebon Perujakan. Lokomotif dinasnya sudah dirangkai kembali dan lokomotifnya masih sama ya, CC 206-105 di Pinduk CPN atau Cipinang. Dan kita juga sudah dipersiapkan untuk melakukan perjalanan kembali dari stasiun Kroya menuju ke stasiun Purwokerto. Yang awalnya tadi di belakang lokomotif adalah kereta bisnis, tetapi sekarang yang di belakang lokomotif adalah kereta eksekutif. Dan bahkan untuk penomoran keretanya itu menjadi terbalik. Yang biasanya di belakang lokomotif adalah dengan nomor terendah, tetapi sekarang nomor tertinggi. Oke, kita akan masuk ke dalam kereta kembali dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir, yaitu ke stasiun Purwokerto. Semua proses sudah dilakukan, termasuk pemasangan kembali lokomotif kereta api Baturaden Express, dan tinggal menunggu waktu keberangkatan dari stasiun Kroya. Dan dari stasiun Kroya menuju ke stasiun Purwokerto itu masih membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Mari kita nikmati ya. Jadi seharusnya kita duduk mundur selama setengah jam, tetapi karena kursinya bisa diputar, ya udah sekalian aja diputar. Apabila kita naik eksekutif di belakang single seat, kasihan banget yang sini ya, nggak dapat footrest. Tapi lega. Footrestnya rebutan, tapi nilai plusnya adalah lega banget. Dan apabila kita dapat single seat bagian depan, kita langsung menghadap tembok. Nah, ini kemarin kejadian sama Mas Adi Jasa naik panoramik, keren banget, harga 1 juta, hadap tembok. Ini persis sempitnya kayak gini sih. Bener-bener. Ditambah lagi kalau misalkan naik kereta eksekutif ngadep tembok, sebenarnya untuk jarak kaki kita masih bisa menyesuaikan ya, karena ini kan temboknya cuma sepotong gitu. Kaki itu masih bisa lurus ke arah pintu. Tapi kalau panoramik nggak bisa. Memang langsung full tembok ya? Iya. Kayak kasusnya kayak gini nih. Langsung tembok dan ada layar kaca, layar TV yang segede gaban. Ini banyak juga penumpang yang tidak memutar arah posisi kursinya, jadi jalan mundur ya. Dan ini yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah KA Ketel ini, yang entah nih menuju ke Maos atau Tegal Larangan, yang melakukan proses perpindahan posisi lokomotif juga nih di stasiun Kroya. Oke, saat ini sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya dan kita juga sudah menuju ke arah stasiun Purwokerto. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya share pengalaman saya naik kereta api Baturaden pada kali ini. Yang pertama, kereta api Baturaden merupakan kereta api baru reborn yang memiliki relasi Bandung Purwokerto PP. Sebelumnya, jalurnya itu adalah via Cirebon Cikampek dan memutar posisi lokomotifnya itu di stasiun Cikampek via Purwakarta. Dan untuk saat ini itu sudah dirubah, yaitu menjadi via Tasikmalaya, Banjar, dan Kroya. Dan kalau menurut saya pribadi, segmentasi penumpang atau pasar penumpang Bandung Purwokerto via Tasikmalaya untuk kereta api Baturaden Express ini itu rame banget. Dan bahkan pergantian penumpangnya juga terjadi seperti di stasiun Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Sidareja, Kroya, dan lain-lain. Jadi keren banget.
Dan untuk di sarana prasarananya sendiri di kelas bisnis kalau menurut saya nyaman dan AC-nya juga dingin. Untuk kereta api Batu Raden Express itu membawa 5 kelas bisnis, dan untuk yang eksekutif itu tersedia 2 kelas eksekutif. Dan yang membuat saya amazed di kelas eksekutifnya di sini adalah menggunakan K1009 yang notabene dulunya merupakan eksekutif terbaik dan masih tersedia pintu otomatis. Itu keren banget. Ditambah lagi untuk toiletnya di kelas eksekutif itu juga sudah dirubah menjadi toilet ala-ala kekinian. Sepanjang perjalanan, kalau menurut saya perjalanan cukup nyaman, dan dari Bandung menuju ke Purwokerto kita dari pagi sampai sore hari itu cocok banget. Berbeda apabila kita dari Purwokerto menuju ke Bandung itu perjalanannya malam hari. Dan untuk naik kereta api Batu Raden Express ini banyak banget momen persilangan, seperti mengalah bersilang dengan kereta api Serayu di stasiun Cirahayu, mengalah bersilang dengan kereta api Argo Wilis di Kawunganten, dan mengalah bersilang dengan kereta api Pasundan di stasiun Cikampek. Untuk harga tiketnya sendiri, apabila harga normal dari Bandung menuju ke Purwokerto dan arah sebaliknya, untuk kelas bisnis rate paling mahal itu sekitar 270 ribuan, dan untuk eksekutif rate paling mahal itu berada di kisaran 330 ribu. Kalau menurut saya cukup terjangkau. Oke, karena ini segera tiba di tujuan akhir yaitu di stasiun Purwokerto, mari kita siap-siap. Oke, alhamdulillah sudah tiba di stasiun Purwokerto, dan ini AC-nya langsung dimatiin ya, udah nggak ada suara AC-nya lagi. Oke, saatnya turun, alhamdulillah. Hati-hati, nanti jatuh lagi HP-nya. Alhamdulillah udah sampai di Purwokerto ya. Alhamdulillah, dan ini bener-bener yang turun Purwokerto banyak banget. Jadi penikmat kereta api Batu Raden Express ini dari Bandung, Banjar, Tasik menuju ke Purwokerto itu mantep memang. Mari kita turun ya. Dan ini persiapan lokomotifnya dilangsir, dan rangkaian kereta api Batu Raden juga dimasukkan ke depo terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kereta api Batu Raden Express lagi nanti ya, keberangkatan dari Purwokerto menuju ke Bandung nanti malam. Dan kita menyeberang ke sana. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan dari pukul 8:45 sampai pukul 3 sore, akhirnya perjalanan saya naik kereta api Batu Raden sudah tiba di tujuan saya sekaligus tujuan akhir kereta api Batu Raden Express, yaitu di stasiun Purwokerto. Udah lama banget nggak turun Purwokerto dan saatnya menikmati liburan di Purwokerto. Oke teman-teman, itu tadi merupakan perjalanan saya naik kereta api Batu Raden. Mencoba semua kelasnya dari Bandung Tasikmalaya kelas bisnis dan Tasikmalaya Purwokerto di kelas eksekutif. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!